Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, mari bersama-sama kita membacakan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapat ilmu dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. La hadiniyah Al-Fatihah. Minggu sebelumnya kita telah membahas tentang masalah perkawinan dalam hukum Islam. Maka hari ini kembali kita membahas. Minggu sebelumnya kita telah membahas materi perkuliahan selanjutnya, yaitu tentang macam-macam talak, tentang macam-macam talak. Macam-macam talak. Baik ya, bahwa dalam kehidupan ini tentu manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berpasang-pasangan. Dalam kehidupan kita begitu ya. Ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah, termasuk juga ada laki-laki dan perempuan. Maka dalam hal itu secara lumrah ataupun secara lahiriah, manusia itu memiliki nafsu biologis, tapi secara hukum Islam harus dilalui dengan yang namanya pernikahan. Tentu sebagai manusia yang normal, dia pasti ingin menginginkan sebuah kehidupan atau keluarga dalam menggapai kehidupan yang harmonis, atau dalam hukum Islam disebut dengan sakinah mawaddah warahmah. Tetapi di dalam perjalanan kehidupan, yang menjadi cita-cita dalam keluarga itu kadang tak tercapai. Awalnya dalam pernikahan itu, baik laki-laki atau perempuan itu sudah berkomitmen untuk menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tetapi terkadang di tengah perjalanan dalam pernikahan itu banyak yang terjadi, ya, karena mungkin kesulitan ekonomi atau mungkin hal-hal yang lain bisa menyebabkan putusnya hubungan perkawinan atau pernikahan, sehingga tak dapat lagi diselesaikan secara kekeluargaan, dan bahkan kadang sampai kepada pengadilan, dan di pengadilan pun kadang tak juga lagi bisa diselesaikan, hingga akhirnya terjadilah perpisahan atau perceraian yang dalam hukum Islam disebut perceraian itu adalah talak. Ya. Secara umum talak itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah talak raj'i, dan yang kedua adalah talak bain, ya. Talak bain. Lalu bain ini nanti dibagi dua, itu baru saya jelaskan. Talak raj'i bisa diartikan talak rujuk yang bisa mereka kembali lagi dalam tempo masa iddah yang sudah ditentukan. Jadi raj'i itu sering kita dengar dalam istilah rujuk atau kembali, bisa rujuk. Ini terjadi pada talak 1 dan talak 2. Talak 1 dan talak 2. Berapa kira-kira masa iddahnya? Masa iddah bagi talak raj'i, baik talak 1 atau talak 2 ini. Berapa masa iddahnya? 3 bulan 10 hari. Jelas dia di dalam dalilnya, dalam firman Allah pun jelas tidak disebutkan. Ya, hal ini bisa kita lihat di dalam surah Al-Baqarah. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Baqarah ya.
wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun. Secara kesimpulan bahwa perempuan-perempuan yang ditalak itu, yang dicerai itu, hendaklah mereka menahan dirinya thalathata qurun. Thalathata qurun itu bisa diartikan dua, bisa jadi 3 bulan atau 3 kali masa haid atau 3 kali masa suci, yang disebut thalathata qurun. Nah, jadi masa tempo iddahnya 3 bulan 10 hari untuk talak raj'i. Iddahnya 3 bulan 10 hari. Jadi 3 bulan 10 hari ini istri tak boleh dia selingkuh suaminya atau mungkin istrinya yang selingkuh sehingga kebencian itu langsung memuncak, tidak boleh bisa terima. Hanya menunggu tempo ini saja. Habis menunggu tempo ini habis berujuk. Ya, nah itu yang terjadi pada talak 1, talak 2. Disebut talak raj'i. Baik. Selanjutnya, seandainya dalam tempo masa iddah 3 bulan 10 hari ini mereka nggak rujuk. Kalau tadi kan rujuk bisa langsung kesepakatan atau mereka bisa langsung melakukan hubungan domestik. Tak rujuk mereka. Kalau udah pisah, satu ke rumah satu ke rumah lain. Lewat 3 bulan 10 hari, maka secara hukum talaknya nggak raj'i lagi. Jatuh kepada talak ba'in. Talak ba'in. Talak ba'in dibagi 2. Yang pertama ba'in sughra namanya. Ba'in sughra, ba'in kecil. Yang kedua ba'in kubra, ba'in besar. Apa pengertian ba'in? Ba'in itu talak yang sudah melewati masanya, itu tadi masa iddah, atau yang sudah 3 kali talak. Yang pertama talak ba'in sughra adalah ketika talak raj'i yang masa iddah 3 bulan 10 hari udah lewat, mereka nggak rujuk. Berarti lewatnya mulai dari berapa hitungannya? 3 bulan, 11 hari. Yang terakhir dari pertemuan kita hari ini, setelah kita membahas tentang macam-macam tolak dan seterusnya, bahwa dalam menyangkut tentang moderasi, tentang keagamaan, bahwa talak ini adalah salah satu mempunyai prinsip keadilan ya, dalam keluarga. Jadi bukan hanya talak itu dipahami bahwa hanya di tangan suaminya. Sekalipun talak itu di tangan suami, tapi hukum tidak serta-merta harus suami yang menjatuhkan. Karena ketika ada seorang istri yang tersakiti, mungkin dizalimi, KDRT dan lain sebagainya, maka dia bisa mengajukan gugat cerai namanya. Apakah dia dengan khulu misalnya ya, ke pengadilan karena dia mungkin dizalimi, dipukul misalnya, tidak diberi nafkah misalnya, atau ditinggalkan sudah bertahun-tahun, suaminya nggak tahu dia kemana. Maka sekalipun talak itu di tangan suami, bukan berarti dia tidak bisa mengajukan gugat cerai. Dia bisa mengadukan hal itu ke pengadilan. Selanjutnya hakim akan meminta saksi-saksi dan bukti-bukti bahwasanya memang seorang istri itu telah ditelantarkan misalnya, atau terkena KDRT misalnya. Maka di situ si istri bisa diberikan hak, diberikan keadilan juga. Apalagi misalnya suami itu murtad, keluar dari agama Islam, karena mungkin mereka satu keluarga lain kan. Si suami sudah agama lain, si istri pula masih Islam. Maka itu salah satu alasan misalnya istri atau seorang istri menggugat cerai suami karena sudah melanggar
syariat atau melanggar hak-hak dan kewajiban dia sebagai suami. Itu saya kira mungkin secara tambahan dari kesimpulan yang kita hari ini. Sebelum kita menutup perkuliahan ini untuk mengambil berkah, mari kita membaca doa penutup majelis supaya apa yang kita pelajari hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita sehat dan sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.